I could take him out. Fine, kill him. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang mungkin belum pernah dibahas di channel lain. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Good. Make a left up here. We got company, quarter mile back. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jason yang kala itu sedang berbaku tembak dengan bos mafia. Ternyata si bos mafia telah menyandra anaknya Jason hingga ketegangan pun semakin memuncak. Di sini Jason diminta oleh si bos mafia untuk menyerah apabila anaknya ingin selamat, namun tiba-tiba adegan mundur ke 10 jam sebelum kejadian itu, lalu memperlihatkan Jason yang hendak ngopi di salah satu kafe. Namun baru saja masuk ke dalam kafe, Jason dihubungi oleh istrinya yang meminta Jason agar cepat ke rumah sakit karena dokter psikiater telah menunggu. Terungkap fakta kalau Jason ini adalah pasukan khusus yang baru pulang dari medan perang. Sekarang Jason sedang diistirahatkan karena dirinya mengalami trauma pasca perang saat melawan teroris. Thank you. 10 menit kemudian, Jason akhirnya tiba di rumah sakit khusus veteran dan langsung bertemu dengan sang istri. Ternyata sang istri juga kebetulan bekerja di rumah sakit tersebut dan mempunyai posisi yang cukup penting. Kemudian mereka berdua masuk untuk bertemu dengan dokter psikiater. Sebelum masuk ke ruangan si dokter, istri Jason memberitahu kalau putri mereka juga akan menyusul ke sini sebab di rumah tidak ada siapa-siapa. Jason menjawab jika itu lebih bagus supaya nanti sore mereka bisa pulang bersama-sama. Excuse me, Mr. Hill. You have to check in, sir. Come on. Jason Hill. Have a nice day, Mr. Hill. You too, ma'am. Adegan berpindah kepada seorang ketua teroris bernama Adrian Robikop yang kala itu sedang menyandra satu tentara Amerika. Alasan Robikop menyandra tentara itu dikarenakan dia telah menculik adik kandung Robikop. Kemudian Robikop bertanya di mana keberadaan adiknya sekarang. Namun si tentara malah menghina Robikop hingga ia langsung menugaskan tangan kanannya untuk menyiksa si tentara. You know nothing. Where has he been held? Tak kuat dengan siksaan tersebut, akhirnya si tentara mengatakan kalau adik kandung Robikop telah dibawa oleh atasannya, yaitu seorang jenderal bernama Well. Robikop lanjut bertanya di manakah mereka dapat menemukan Jenderal Well. Si tentara memberitahu kalau hari ini si jenderal ada sesi wawancara di rumah sakit veteran. Setelah mengetahui informasi itu, Robikop langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Jenderal Well di rumah sakit tersebut. Kembali kepada Jason yang saat ini sedang diterapi oleh dokter psikiater. Di sini si dokter meminta Jason agar menceritakan hal apakah yang membuatnya paling trauma. Akhirnya Jason bercerita kalau satu-satunya kejadian yang tidak dapat ia lupakan adalah saat dirinya di medan perang. Kala itu Jason dan tim ditugaskan untuk menggerebek markas teroris di Timur Tengah. Namun setibanya di sana, para teroris itu sudah menyiapkan jebakan bom hingga terjadilah ledakan besar. Dalam insiden tersebut, hanya Jason seorang yang masih selamat, sedangkan rekan-rekannya yang lain harus gugur. Mendengar semua cerita itu, akhirnya si dokter memberikan beberapa motivasi kepada Jason.
agar dirinya dapat melupakan semua kejadian pahit yang menimpanya dulu. I'm sorry you had to go through that, Jason. You know, Selesai bertemu dengan dokter psikiater, Jason pun langsung menemui putrinya yang sudah berada di rumah sakit. Tak lama ia dihubungi oleh si istri yang meminta Jason agar sebaiknya pulang duluan. Sepertinya mereka tidak bisa pulang bersama dikarenakan si istri ada jadwal mendadak, yaitu mewawancarai seorang jenderal yang tak lain adalah Jenderal Well. Kita tahu kalau Jenderal Well sedang diburu oleh Robbie Cobb, si ketua teroris. Mendengar hal tersebut, Jason pun tidak mempermasalahkannya. Kemudian Jason meminta si istri agar selalu berhati-hati karena sebentar lagi ia dan putrinya akan pulang duluan. I love you. I love you too. Berpindah ke parkiran rumah sakit yang mana di sana memperlihatkan beberapa anak buah Robbie Cobb yang sudah bersiap untuk masuk ke dalam. Sedangkan untuk Jenderal Well terlihat ia baru datang ke rumah sakit bersama dengan 2 pengawalnya. Kemudian Jenderal Well langsung dipersilahkan masuk ke ruangan VIP dikarenakan ia akan melakukan wawancaranya di situ. Kembali ke lantai bawah yang mana di situ beberapa anak buah Robbie Cobb mulai masuk lalu menghabisi satu penjaga. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Ebit menyamar sebagai penjaga baru di sana. Sedangkan yang lainnya langsung masuk ke ruangan operasional sambil membawa bom. Tak lama datanglah dokter psikiater yang berniat untuk pulang. Di sini si dokter bertanya di mana petugas yang tadi pagi berjaga. Dan Ebit beralasan kalau petugas itu sudah pulang hingga ialah yang menggantikannya. Namun si dokter tetap merasa curiga sebab tidak biasanya pergantian shift dilakukan di siang hari. Merasa si dokter itu akan berbahaya, Ebit langsung menghubungi tangan kanan Robbie Cobb lalu memberitahu kalau dokter psikiater sepertinya mencurigai mereka. Alhasil ketika si dokter masuk ke dalam mobil, tangan kanan Robbie Cobb langsung menghabisinya di tempat. Setelah itu, tangan kanan Robbie Cobb menyusul masuk ke dalam sambil membawa baju beserta ID card si dokter psikiater. Tak berselang lama, terlihat Jason dan putrinya yang hendak pulang. Ketika melihat Ebit, Jason merasa heran karena sebelumnya yang jaga di sana adalah seorang wanita. Jason sempat menanyakan kemana penjaga sebelumnya dan Ebit menjawab kalau dia sudah pulang dikarenakan keluarganya ada yang meninggal. Awalnya Jason percaya lalu ia pun berjalan keluar. Namun tiba-tiba Jason berpapasan dengan tangan kanan Robbie Cobb yang membawa baju beserta ID card si dokter psikiater. Alhasil Jason pun menyadari kalau rumah sakit ini pasti sedang tidak baik-baik saja. Setibanya di parkiran, Jason meminta putrinya agar menunggu sebentar di mobil sedangkan dirinya akan menghubungi seseorang. I'll be back. Rupanya Jason menghubungi ketua polisi yang bernama Michael, ini orangnya. Jason melaporkan kepada Michael kalau di rumah sakit veteran ia melihat gerak-gerik beberapa orang yang mencurigakan. Jason meminta Michael agar sebaiknya cepat datang ke sini sambil membawa pasukan. Namun Michael yang mengetahui kalau Jason sedang mengidap trauma pasca perang, ia pun malah menganggap Jason hanya sedang berhalusinasi. Michael hanya mengiyakan saja permintaan Jason yang padahal ia sama sekali tidak mempercayai laporan dari Jason. Okay. Di sisi lain, rupanya sedari tadi gerak-gerik Jason sudah diawasi oleh satu anak buah Robbie Cobb yang berjaga di luar. Dengan cepat, orang itu pun melaporkannya kepada yang lain hingga mereka sepakat kalau Jason sebaiknya segera dihabisi. I could take him out. Fine, kill him. Kembali kepada Jason yang meminta putrinya agar tetap stay di dalam mobil dan jangan pernah kemanapun sebelum ia kembali. Si putri bertanya memang Jason mau kemana. Jason menjawab kalau ia akan kembali ke dalam karena ada sedikit urusan yang harus ia selesaikan. I'll be back. Saat masuk, Jason pun kembali bertemu dengan Ebit yang bertanya kenapa Jason terus bolak-balik. Jason beralasan kalau ada barangnya yang ketinggalan di dalam kamar pasien. Right.
Di balik itu memperlihatkan para anak buah Robocop yang sudah berada di ruangan operasional. Saat ini mereka sudah berhasil meretas CCTV, telepon kantor, serta yang lainnya. Tak hanya itu, satu anak buah Robocop juga ada yang bertugas menjadi sniper di atas gedung untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Tak lama datanglah Robocop ke rumah sakit itu dan langsung menemui Abid. Robocop bertanya apakah semuanya berjalan dengan lancar dan Abid menjawab ya. Namun ada satu orang pria yang sepertinya sudah curiga dengan gerak-gerik mereka, yaitu Jason. Alhasil Robocop memberi perintah kepada dua anak buahnya untuk memburu Jason. Sedangkan dirinya dan yang lain akan terlebih dulu menyandra staf dan orang-orang di lantai 2. Kill him. Copy. Let's go. Handled. 3 menit kemudian terlihat Jason yang juga sedang menuju ke lantai 2 melalui jalur belakang. Namun di waktu yang sama, Jason melihat ada satu musuh yang mendekat hingga ia pun bersembunyi di dalam ruangan. Si musuh yang wanita meminta rekannya agar masuk ke dalam ruangan tersebut, sedangkan dirinya akan mengecek ruangan lain. Hingga ketika orang itu masuk ke dalam, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi satu musuh, Jason langsung mengambil persenjataannya lalu pergi menuju lantai 2. Di lantai 2, rupanya Robocop CS sudah berada di sana dan langsung menyandra semua staf termasuk para pasien. Robocop mengancam untuk siapapun yang berani melawan atau kabur akan langsung dihabisi. Sialnya ada satu staf yang mencoba kabur lalu ditangkap oleh anak buah Robocop. Kemudian orang itu dibawa ke hadapan Robocop lalu inilah yang terjadi. Sit down. Sekali lagi, Robocop menegaskan kepada semua orang yang ada di situ agar tidak melawan atau kabur jika tidak ingin bernasib sama seperti orang tadi. That is an example. Use their telephones. Di sisi lain, memperlihatkan Jason yang sedang bersembunyi di dalam gudang. Lalu ia pun menghubungi lagi Michael, si ketua polisi, untuk menanyakan apakah dia sudah mengirim pasukan. Michael menjawab belum karena sebenarnya tadi ia tidak percaya dengan laporan Jason. Mendengar hal tersebut, sontak Jason menjadi marah lalu ia pun bersumpah kalau di rumah sakit ini sedang ada penyanderaan. Mereka berjumlah lebih dari 7 orang serta bersenjata lengkap. Mendengar itu semua, barulah Michael mulai percaya lalu ia dan pasukan segera OTW ke rumah sakit tersebut. Multiple men with weapons. Okay. Di balik itu memperlihatkan Jenderal Well yang tengah diwawancarai oleh istri Jason. Mereka berdua sama sekali belum mengetahui kalau sekarang rumah sakit itu sudah dikuasai oleh para teroris. What was right? Let's get this over with. Okay. I get the feeling you're not a fan of this. Berpindah kepada Robocop, si ketua teroris yang meminta semua sandera agar menyerahkan masing-masing ponselnya. Namun di sini ada salah satu staf rumah sakit yang berbohong dan malah menyembunyikan ponselnya. Tangan kanan Robocop yang mengetahui hal tersebut langsung saja melakukan hal ini. All cell phones into the bag. Sontak semua sandera yang lain langsung histeris ketakutan ketika melihat aksi kejam mereka. So these all the phones. Is that it? Di pintu keluar yang berada di belakang terlihat Abid dan satu rekannya yang sedang memasang sebuah bom. Semua ini sengaja mereka lakukan atas perintah Robocop sebagai antisipasi jika ada yang kabur lewat jalan belakang maka bom tersebut akan meledak. Good luck. Di sisi lain memperlihatkan dua anak buah Robocop yang baru sampai ke ruangan wawancara Jenderal Well. Lalu mereka langsung membantai penjaga di luar. Mendengar suara tembakan seketika membuat Jenderal Well sadar kalau di luar sedang tidak baik-baik saja. Kemudian masuklah satu anak buah Robocop yang wanita lalu Jenderal Well mencoba melawannya.
Sayangnya, Robocop keburu datang dan langsung menodongkan senjata kepada Jenderal Well. Dengan cepat, Robocop segera membawa Jenderal Well dan istri Jason ke lantai 2 untuk disatukan dengan para sandera lainnya. What you want, but you're not gonna get it. Berpindah kepada para sandera di lantai 2 yang mana ada satu ibu-ibu berusaha untuk kabur. Namun si ibu dikejar oleh satu anak buah Robocop hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Si ibu terus berlari sampai ke lantai bawah menuju pintu belakang. Ketika si ibu akan membuka pintu, Jason langsung melarangnya karena kita tahu kalau pintu tersebut sudah dipasangi bom. Anak buah Robocop yang mengejar juga sempat melarang si ibu untuk membuka pintu karena itu akan menewaskan mereka semua. Namun si ibu yang sudah tidak peduli, ia pun nekat membukanya hingga terjadilah ledakan. Akibat ledakan tersebut, si ibu dan anak buah Robocop harus koit, sedangkan untuk Jason masih berhasil selamat. Robocop yang mendengar suara ledakan, ia pun langsung mengkonfirmasi snipernya di luar untuk melihat apa yang terjadi. Si sniper menjawab jika itu bukanlah masalah besar dan hanya ada satu sandera yang mencoba keluar lewat pintu belakang. This is why I like you. My fee doubles. Don't make it quick. Wasn't going to. I wish I was dealing with professionals. You will be paid in proportion to what you do. Okay. Kembali kepada Jason yang kini berusaha menghubungi putrinya karena sudah dari tadi menunggu di mobil. Sialnya ketika akan diangkat, ponsel si putri malah lowbat hingga itu membuat Jason menjadi cemas. Dan cepat Jason langsung mengambil senjata dari anak buah Robocop yang sudah koit tadi, lalu ia mulai melakukan perlawanan. Orang yang pertama Jason habisi adalah Abby dengan menggunakan cara ini. Adegan berpindah keluar rumah sakit yang mana di sana memperlihatkan satu polisi anak buah Michael baru datang untuk memeriksa duluan. Namun naasnya anak buah Michael langsung ditembak oleh sniper anak buah Robocop. I'm gonna guess Geraldine okay. Jackson, you copy? My pleasure. Tak lama Michael juga mengirim helikopter untuk menurunkan pasukan. Namun lagi-lagi si sniper dapat menembak jatuh helikopter tersebut. Kembali kepada Jason yang kini harus berduel dengan salah satu anak buah Robocop. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, Jason langsung mencari lagi musuh yang dapat ia habisi. Tak berselang lama, Jason dihubungi oleh Michael yang menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Jason balik bertanya kenapa Michael belum datang dan di mana lokasinya saat ini. Michael meminta maaf karena sekarang ia baru akan OTW ke sana. 5 menit yang lalu, Michael sudah mengirim satu helikopter bantuan dan satu tim lapangan. Namun mereka semua telah diratakan oleh sniper Robocop. Untuk itu, Michael pun memberi saran agar sebaiknya Jason memburu dulu sniper Robocop sebab jika dia masih ada bantuan dari luar pasti akan selalu kalah. Jason menerima saran dari Michael dan mulai sekarang ia akan memburu sniper Robocop. Your phone got a camera? Yeah. Kebetulan sekali si sniper juga sedang turun ke bawah untuk mengambil senjata tambahan. Hingga akhirnya si sniper dan Jason bertemu lalu terjadilah aksi baku hantam. Di tengah perduelan, Jason sempat akan dihabisi oleh si sniper. Namun beruntung Jason dapat mengambil senjata lalu balik menghabisi si sniper. Setelah itu, Jason yang sudah mempunyai rencana lain, ia pun berpura-pura menyerah agar ditangkap. Rencana Jason berjalan dengan baik karena ia langsung ditangkap lalu disatukan dengan para sandera termasuk si jenderal dan istri Jason. Di hadapan semua sandera, Jenderal Well sengaja disiksa oleh tangan kanan Robocop.
Kemudian Jenderal Well bertanya siapa sebenarnya kalian dan apa yang diinginkan darinya. Robocop mengatakan kalau ia hanya ingin adiknya yang telah ditahan dibebaskan sekarang juga. Jenderal Well balik bertanya memang siapakah nama adik dari Robocop. Robocop menjawab kalau dia bernama David Michael Robocop yang berdomisili di Rusia. Akhirnya Jenderal Well mengatakan kalau adik Robocop sebenarnya sudah goib. Dia tertangkap basah ketika sedang bertransaksi senjata ilegal di Amerika. Pada saat itu si adik malah melawan hingga mau tidak mau tim Jenderal Well langsung menghabisinya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Robocop naik darah lalu menyiksa lagi Jenderal Well. Di waktu yang sama, ternyata Jason membawa satu senjata lalu secara diam-diam ia memberikannya kepada salah satu sandera yang merupakan seorang tentara. Jason meminta orang itu agar menunggu aba-aba darinya karena sekarang mereka akan melawan Robocop CS. Tak lama, Jason meminta orang itu agar bersiap lalu inilah yang mereka lakukan. Meskipun hanya 2 orang, Jason dapat memukul mundur Robocop CS. Selanjutnya, Robocop dan yang lain pergi keluar untuk melarikan diri. Sedangkan Jason langsung mengamankan para sandera termasuk istrinya dan si jenderal. Setelah memastikan para sandera baik-baik saja, Jason langsung pergi keluar untuk mengejar Robocop. Sialnya ketika di luar, Robocop CS malah menemukan putri Jason yang baru turun dari mobil hingga mereka langsung menculiknya. Di waktu yang sama, datanglah Michael, si ketua polisi, dan satu anak buahnya. Jason segera mengajak Michael agar mengejar Robocop karena dia telah menculik putrinya. Alhasil, mereka langsung mengejar dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Make a left up here. We got company, quarter mile back. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Robocop CS berhenti di suatu bandara. Mereka yang menyadari kalau Jason dan Michael mengejar langsung saja melakukan perlawanan hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran terlihat Jason, Michael, dan anak buahnya yang dapat membantai semua pasukan Robocop. Hingga kini yang tersisa hanya Robocop beserta tangan kanannya saja. Kemudian Robocop mengancam akan menghabisi putri Jason jika mereka tidak berhenti. Alhasil Jason membuat kesepakatan kalau mereka akan membiarkan Robocop pergi dengan pesawat asalkan putrinya dilepaskan. Hingga setelah si putri dilepaskan, Jason memberi aba-aba kepada putrinya lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Jason dan Michael dapat menghabisi Robocop beserta dengan tangan kanannya. Setelah itu, Jason langsung memeluk putrinya dan sangat bersyukur karena si putri bisa diselamatkan. Tak lupa, ia juga memberi kabar kepada sang istri tentang selamatnya putri mereka. Terlihat si istri yang sangat bahagia karena semua masalahnya kini telah selesai. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.